Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, wabil khusus bapak-bapak yang hadir sengaja kami undang untuk menjadi narasumber. Yang paling besar ini yang pakai batik ini. Menterinya buruh, jadi pantas kalau buruh besar badannya kan gitu. Ya, kita sebut Bang Afrian Syah Nur. Beliau Wakil Menteri Tenaga Kerja dan sekaligus Sekjen PBB, Partai Bulan Bintang. PBB ini adalah partai yang antara nama dengan lambangnya itu sama. Lambangnya bulan bintang, namanya bulan bintang. Ketua umumnya dulu Malam Sabit Ka'ban. Nah, Malam Sabit, jadi Malam Sabat ya, disalahin dikit-dikit lah, jadi cocok. Nah, sekarang karena ketua umumnya Bang Yusri Lihza, jadi udah mulai sama dengan partai yang lain lah gitu. Ya, ini yang sebelah kanan ini Dr. Bustami Zainuddin, Magister Hukum. Beliau sekarang anggota Dewan Perwakilan Daerah, mewakili Provinsi Lampung. Sebelumnya pernah jadi bupati di Waikanan 2 periode. Waktu itu masih sangat muda. Dan ketika jadi mahasiswa, aktivis pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Sebelah kiri ini Pak Saifullah Tamliha, ini anggota DPR RI dari Kalimantan Selatan yang tak tergantikan. Tidak tahu periode akan datang, apakah tergantikan karena tidak terpilih atau karena P3-nya yang nggak ada gitu. kita tanya ke beliau nanti. Ya. Hadir juga di tengah-tengah kita ini ada Pak Dr. Imam Suharjo, senior kita ini. Ini ada Pak Kiai Khairul Soleh Rasid, Ketua PBNU. Ini ada Marskal Johansyah. Ini Marskal itu angkatan udara ya. Ada juga calon laksamana ini, Tamdin Ferli. Itu ada Profesor Pendidikan Kewarganegaraan, urusan Pancasila itu, Ukis M. Urif. Di sini ada Ketua Bakomubin, Pak Dr. Anwar Sanusi. Ya, Bakomubin non Muhtar Ngabalin katanya. Sana ada Kiai Andi Najmi Puadi, PBNU, dan banyak lagi yang lain. Izinkan saya tidak menyebut satu persatu, tapi ada senior saya di sini. Nah, ini Pak Taryono Asa. Ini senior kita semua ini. Orangnya kecil, tapi pengalamannya besar. Dan miliknya juga besar kayaknya gitu. Bapak sekalian, diskusi kita pada hari ini membaca arah partai politik dalam Pilpres 2024. Ini adalah sesi yang ketiga. Sesi yang pertama dan yang kedua berlangsung 2 bulan yang lalu. Kita mulai dari bulan September, Oktober, November. Saya tidak tahu apa masih ada sesi yang keempat ini gitu kan. Nah, pada diskusi yang pertama dan kedua ada kesimpulan begini Pak Bustami dan Pak Wamen, Pak Saiful, bahwa partai politik itu adalah laksana pohon kekuasaan. Nah, dari partai itulah kekuasaan bisa didapat. Kemudian yang kedua, partai politik itu pada pilihan presiden itu memiliki tingkat kekuatan
yang sangat luar biasa. Hanya melalui partai politiklah seseorang bisa jadi calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi pada urusan pilpres itu absolutely itu miliknya partai politik. Mau berjuta-juta orang rapat di Monas itu tidak akan pernah bisa mencalonkan presiden. Tapi PBB, nah, hanya dengan rapat mukernas atau apa namanya bisa mencalonkan. Topnya di situ partai politik. Cuma kemudian ada partai politik yang tidak menggunakan dirinya sebagai pohon kekuasaan, malah mengambil orang lain untuk dicalonkan. Apakah ini adalah sebuah kelebihan dari partai politik tersebut, atau karena partai politik itu tidak memiliki atau krisis kader pada diri? Tapi ada jawabannya. Tokoh partai politik yang diskusi di sini mengatakan, bukan kami krisis kader, tapi kami mementingkan kehidupan berbangsa yang lebih luas. Wah, gitu. Jadi kita cari kader bangsa yang lebih luas begitu. Kemudian yang ketiga adalah kesimpulannya, kenapa sampai sekarang partai politik belum ada yang secara pasti menentukan calon presidennya kecuali Nasdem. Itu karena apa? Karena ternyata katanya secara seloroh dalam diskusi itu dikatakan karena nggak ada cukongnya yang mau belum ada bandar yang terakumulasi kepada calon tertentu, kepada partai tertentu. Jadi belum bisa begitu. Nah, Bapak sekalian, partai politik juga kini tengah menghadapi berbagai persoalan. Bila dulu zaman era politik masa lalu itu ada pembagian yang tegas di dalam percaturan politik di Indonesia. Siapa pengusaha, siapa politisi, siapa penentu kebijakan, siapa yang menjalankan kebijakan. Karena itu politisi adalah para aktivis, anggota parlemen adalah para aktivis. Para pemilik modal, para cukong dan segala macam, yaitu para pengusaha begitu. Sekarang kita susah membuktikan apakah dia pengusaha, apakah dia politisi, apakah dia bandar, apakah dia segala macam. Kalau begitu katanya, para aktivis makin hari makin tersingkir. Apakah begitu nasibnya? Nah, saya tidak berani jawab. Nanti oleh karena yang hadir di sini juga para aktivis, apakah nasib aktivis kayak begitu? Nah, nanti kita dengarkan. Saya kira saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Pak Bustami, Pak Afriansah, Pak Saifullah Tamliha, yang lain Pak Habil Marati, Pak Maskuri, Profesor Maskuri tadi sudah datang ke sini. Ya, namanya profesor kan dia suka lupa jam, dia datang lebih cepat. Ya. Kemudian Mas Fathan baru pulang umroh, mungkin masih jet lag. Pak Habil Marati kalau keburu akan hadir karena dari Palu dalam perjalanan. Kepada bapak-bapak para peserta, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kehadirannya di Yayasan Tali Buana ini. Yayasan Tali Buana ini tempat kita berkumpul, Pak Afriansah. Pokoknya yayasan ini kalau ditanya pekerjaannya apa? Pekerjaan yayasan ini adalah mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana lazimnya yayasan dan mengerjakan kegiatan-kegiatan yang tidak dikerjakan oleh yayasan-yayasan yang lain. Nah, itu Yayasan Tali Buana Nusantara. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan dalam diskusi ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.